Selamat pagi atau siang ini ya. Nanti kalian lihat ini siang atau pagi pertemuan kita ini. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Tidak ada yang sakit. Kemudian kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran materi kimia kelas 12 yang akan kita laksanakan mulai bulan Juli semester 1 ya, bulan Juli sampai bulan Desember itu sudah selesai. Nanti di bulan Januari sudah mulai semester kedua. Itu kalian sudah siap-siap. Di situ kalian harus banyak belajar sehingga di semester 2 ini kita tinggal membahas soal. Biar kalian nanti di perguruan tinggi atau kalau misalkan kalian masuk perguruan tinggi lewat tes itu biar kalian bisa mengikuti soal tersebut. Sekarang kan musim UTBK ya, maka kalian harus bisa itu. Kemudian di kelas 12 ini materi itu banyak yang hafalan. Nah, kalian lihat di sini di kelas 12. Nah, materi kelas 12. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit kalian sudah kenal di kelas 10. Ada larutan non-elektrolit, ada elektrolit. Maka di sini kalian sudah, saya sudah tahu tuh apa sih larutan non-elektrolit, elektrolit gitu kan? Iya enggak? Nah, pasti kalian sudah bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah penyetaraan reaksi redoks dan sel elektron kimia. Redoks di kelas 10 juga kalian sudah kenal kan? Bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Kemudian siapa saja sih reaksi redoks itu seperti apa sih? Kalian sudah tahu kan? Nah, ini sudah tahu, pasti sudah tahu semuanya. Kemudian untuk apa ini dipelajari? Nanti akan kita pelajari ya. Penyetaraan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Apa sih? Apa Bu sel elektrokimia? Nah, nanti kalian lihat, kalian harus punya buku biar baca-baca dulu atau mungkin buka internet dulu sebelum mengikuti pembelajaran biar tahu apa sih sebetulnya yang dipelajari hari ini. Kemudian kimia unsur itu banyak sekali ya. Ada kimia unsur golongan utama, golongan 1A, golongan 2A sampai 8A, kemudian golongan B, kemudian golongan oksigen, hidrogen dan seterusnya. Kemudian kimia karbon, mohon maaf ya ini salah, karbon harusnya. Kemudian di kimia karbon ini adalah lanjutan dari kelas 10. Kelas 10 kalian sudah kenal apa sih? Kalian kenal di kelas 10 itu, istimewanya kimia karbon itu apa? Kemudian apa sih hidrokarbon itu sudah dipelajari. Nah, ini kimia karbon ini dan gugus fungsi ini, kenapa ini gugus fungsi? Karena di sini banyak turunan-turunan dari alkana, alkena, dan alkuna. Itu diturunkan melalui apa yang disebut dengan gugus fungsi. Semuanya masuk kimia karbon. Kenapa kimia karbon? Karena senyawa-senyawa tersebut ada atom apanya? Siapa yang tahu? Atom C. Ya, baik. Kemudian yang kelima adalah bensena. Apa Bu bensena? Ada yang bertanya. Apakah sama dengan bensin? Bensena apakah sama dengan bensin? Ada yang tahu? Nah, coba kalian pelajari apa sih bensena, apa sama enggak ya dengan bensin? Nanti kalian lihat. Kemudian polimer, apa polimer? Polimer ini banyak banget di lingkungan kita. Yang kalian lihat sekarang, yang kalian pegang sekarang itu juga polimer. Apa contohnya? Kalian lihat pulpen kalian, nah itu adalah polimer. Ember kalian yang di rumah itu adalah polimer. Kemudian pralon yang di rumah itu adalah polimer. Polimernya apa di situ di dalam polimer itu? Kalau kalian di kelas di kimia karbon kenal isomer, di sini adalah polimer. Nah, apa sama nggak Bu dengan isomer? Nah, kalian harus tahu di situ. Kemudian makromolekul. Makromolekul ini hubungannya dengan biologi biasanya. Kenapa makromolekul ini di dalamnya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak atau lipida ya, di situ sudah dipelajari di biologi. Nanti apa hubungannya biologi dengan kimia? Nah, nanti kalian lihat di sana. Nah, kemudian di kelas 12 ini sebelum kita melanjutkan
sifat koligatif itu sebetulnya apa? Kalian harus tahu, harus ingat kembali tentang konsentrasi larutan. Di kelas 10 konsentrasi larutan ini sudah dipelajari. Apa sebetulnya konsentrasi larutan? Nah, kalian lihat, konsentrasi larutan itu di sini sifat suatu larutan ditentukan oleh konsentrasi. Nah, kemudian apa sih konsentrasi? Konsentrasi adalah jumlah zat terlarut dalam suatu volume atau bobot pelarut maupun larutannya. Dapat dinyatakan, lihat, kalian ingat kembali di kelas 10 ada prosen berat ya. Nah, ini prosen berat, W per W, prosen W per W. Prosen berat per volume, prosen volume per volume, prosen volume. Ini semua dipelajari di kelas 10. Tolong dilihat bukunya, tolong dilihat catatannya. Contoh-contohnya apa ya gitu. Kemudian molaritas, normalitas, molalitas, fraksi mol. Molaritas sudah kenal di kelas 11 tentang kecepatan reaksi, di dalamnya ada molaritas. Ada normalitas, normalitas ini hubungannya dengan asam, basa. Molalitas, molalitas apa Bu perbedaannya dengan molaritas? Hati-hati dengan yang tadel ya. Nih, kalau yang tadel di sini molalitas, ini molalitas. Nah, mana bedanya? Itu harus kalian lihat apa rumusnya nanti ya. Kemudian fraksi mol, kemudian ada PJ. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari dalam konsentrasi larutan? Sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasarnya dalam sifat koligatif larutan adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu sendiri apa sih? Yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Semuanya ini titik didih, titik beku ini adalah sifat fisika, ya, sifat fisika. Kemudian kenapa tadi kita belajar konsentrasi tadi? Apa hubungannya? Karena di dalamnya di sini ada rumusnya, itu menggunakan konsentrasi tadi, konsentrasi. Kemudian apa yang akan kita capai pada pembelajaran di pokok bahasan atau di topik konsentrasi larutan? Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi konsentrasi larutan. Nah, ini molaritas, molalitas, atau fraksi mol harus tahu. Kemudian menentukan konsentrasi molar. Kenapa hanya molar saja? Di kelas 12 itu kita tidak menggunakan prosen berat, tapi harus tahu hubungannya. Misalkan prosen berat dirubah menjadi molar atau prosen volume dirubah menjadi molar. Karena molar ini sendiri nanti dipakai dalam menentukan tekanan osmosis, ya, tekanan osmosis nanti menggunakan molar. Kemudian menentukan konsentrasi fraksi mol, ya, menggunakan fraksi mol. Fraksi mol, kenapa Bu belajar fraksi mol? Fraksi mol ini nanti akan kita gunakan pada penurunan tekanan uap. Ini harus tahu fraksi mol, ada zat terlarut, ada pelarut. Kemudian menentukan konsentrasi molalitas. Molalitas nanti ini kita gunakan di titik beku maupun di titik didih. Semuanya harus paham ya. Nggak dihafal tapi harus memahami. Oke. Kita lihat larutan. Larutan itu sebetulnya apa sih? Kalian di kelas 10 sudah kenal larutan, elektrolit, non-elektrolit. Bisa memberikan contoh? Nah, silakan ya, berikan contoh, ayo. Silakan cari contoh-contohnya. Apa sih larutan elektrolit? Nah, sekarang sebelum ke sana kita harus tahu apa sih larutan. Larutan ini pasti terdiri dari atau lebih dari satu komponen. Ya, larutan itu terdiri lebih dari satu komponen. Kalau satu komponen saja nggak mungkin. Zat terlarut saja itu bukan disebut dengan larutan. Nah, kemudian di sini larutan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah pelarut. Pelarut itu lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah zat terlarut. Kalau di koloid, pelarut itu biasanya disebut pendispersi. Ini zat terlarut dinamakan terdispersi.
kita lihat sekarang larutan itu apa? Nah, kalian baca di situ ya. Campuran homogen dari dua zat atau lebih komponen yang berada dalam satu fase. Apa yang disebut satu fase? Kalian lihat. Silakan, apa sih satu fase? Tadi pelarut adalah lebih banyak, zat terlarut adalah lebih sedikit. Contoh larutan ada beberapa. Ini disebut biner ya. Apa sih biner? Apa yang kalian tahu tentang biner? Biner. Nah, senyawa biner, senyawa poliatomik. Senyawa biner, kalian ada yang ingat? Biner itu adalah terdiri dua zat. Ya, dua zat. Kalau senyawa biner itu kan misalkan asam sulfida, asam klorida, berarti ada H, ada Cl, ada dua. Kalau sudah H2SO4 bagaimana? Itu sudah lebih tiga ya, ada tiga H, S, dan O, maka itu poliatomik. Nah, di sini kalian lihat gas, udara, gas, cair, karbon dioksida, gas dalam air, gas dalam padat hidrogen dalam platina, cair dalam cair, alkohol dalam air, larutan alkohol yang kalian tahu, cair dalam padat raksa dalam tembaga, padat dalam padat perak dalam platina. Ini biasanya dibentuk atau disebut dengan logam, campuran logam dengan logam. Kemudian padat dengan cair, garam dengan air. Yang sering kalian lihat adalah cair dan padat, alkohol cair dan cair gitu ya, alkohol dengan air, garam dengan air yang kelihatan dalam satu fase. Nah, kita lihat di sini contoh. Nah, di sini ada gaya antar molekul. Kalian ingat gaya antar molekul itu hubungannya apa? Hubungannya dengan gaya antar atom. Nah, kalau gaya antar atom itu ada ikatan ion, ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ada kovalen tunggal, kovalen rangkap, kemudian ada kovalen polar, ada kovalen nonpolar, kemudian ada kovalen koordinasi. Nah, kemudian kalau gaya antar molekul itu adalah ya molekul dengan molekul. Misalkan dalam satu gelas air itu kan banyak air, ya kan? Kalian bawa kan minuman di situ atau dekat kalian ada minuman. Nah, di situ kan ada satu gelas air, di situ banyak kan airnya, misalkan 1 liter misalkan. Nah, di situ banyak molekul-molekul H2O, H2O, H2O. Nah, H2O, H2O, H2O yang berikatan itu disebut dengan gaya antar molekul. Apa saja gaya antar molekul? Ada van der Waals, gaya London, kemudian ada ikatan hidrogen, ada gaya dipol dengan dipol. Nah, ini perbedaannya ada campuran homogen dan heterogen. Kita lihat sampel yang mempunyai komposisi sifat seragam secara keseluruhan disebut satu fase. Tadi satu fase itu tidak kelihatan mana zat terlarut, mana pelarutnya. Kemudian contohnya tahu? Kalian cari ya, nanti cari apa sih yang satu fase kok nggak kelihatan. Contoh larutan garam, kalian lihat mana garamnya, mana airnya, kan nggak tahu. Gula juga demikian. Kemudian kita ambil contoh di sini. Air pada suhu 25 derajat Celcius 1 atmosfer bentuknya cair. Tunggal plus sedikit NaCl disebut dengan campuran homogen yang biasa disebut dengan larutan garam dapur. Kemudian yang heterogen tadi sudah kita lihat, heterogen itu adalah kopi, ya, air teh itu adalah kelihatan. Nah, di sini pasir dengan air. Nah, jelas-jelas heterogen, mana campuran, mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Nah, kalian lihat sekarang ada beberapa campuran kopi, beras, gula pasir, dan garam. Kalian bedakan mana homogen, mana heterogen. Nah, sekarang kita kembali ke konsentrasi. Nah, di rumah kalian ada alkohol atau yang lain lah ya. Misalkan kalian praktek biologi, disuruh sama Bu Intan, suruh membuat larutan gula 10%. Kalian harus tahu karena kalian orang IPA dan pernah belajar tentang
prosentasi larutan, kadar larutan, kalian harus tahu apa sih yang harus kalian lakukan untuk silakan buat larutan gula 10% misalkan. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini kita ambil contoh di rumah kalian, di mana aja kalian ketemu kok ada ya alkohol 70%, apa artinya? Nah, silakan menjelaskan apa sih? Nah, kalian lihat di sini yang sudah ingat, syukur alhamdulillah ya. Larutan 70% adalah dalam 100 ml larutan terdapat zat terlarut atau alkoholnya 70 mili. Kalau kalian dicari atau disuruh membuat larutan gula 10%, berarti di sini yang mana yang 10? Oh, di sini 10 ya. Di sini 10 kalian tambahkan dengan air 90 mili. Lihat di sini nih. 70 mili alkohol, 30 mili air. Di sini kalau 10% ya di sini 10, di sini yang 90. Oke, kita lihat nih prosen berat. Prosen berat itu apa sih prosen berat? Prosen berat tadi adalah banyaknya gram zat terlarut dibagi gram zat terlarut plus gram pelarut kali 100, nggak usah pakai prosen karena prosennya nanti digunakan untuk satuan. Nah, ini gram zat terlarut dan gram pelarut ini disebut dengan gram larutan. Nah, gram larutan ini zat terlarut. Kemudian kita lihat contoh. Hitung konsentrasi larutan atau prosen berat jika 20 gram NaCl dilarutkan dalam 55 gram air. Kalian harus tahu, diketahui, wajib ya. Terus tahu, diketahui, wajib diketahui apa, ditanya apa, baru masuk rumus. Kalau nggak tahu itu kalian mau jalan kemana, nggak tahu arahnya, repot ya. Silakan nanti ditulis diketahui. Mohon maaf, ini ibu nggak nulisin diketahui ya. Diketahui apa? Oh, massa zat terlarut 20 gram. Massa zat pelarut 55 gram. Sehingga kalian taruh di bawah massa larutannya adalah sekian, 75. Tinggal dikalikan sama dengan ini, tinggal matematika kalian yang pintar ya. Persen volume sama. Persen volume hanya volume. Kalau di sini volume ya. Satuannya volume. Kalau kalian mau merubah volume menjadi gram bagaimana? Pakai rumus Rho sama dengan M per V ya, massa jenis. Berat jenis sama dengan M per V, massa per volume. Jadi harus tahu bagaimana merubah persen volume menjadi gram, gram menjadi persen volume ya, tinggal dilihat. Kemudian ini jelas persen berat per volume ya, juga sama, ini harus pakai Rho, harus pakai berat jenis. ppm atau BPJ, ini selamat ya, salah. Kemudian ini rumusnya, 1 ppm sama dengan 1 mg zat terlarut dibagi 1 liter larutan. Kalau berat, nih lihat, 1 BPJ atau ppm sama dengan berat zat terlarut dibagi berat larutan kali 1 juta atau 10 pangkat 6. Hati-hati, jangan min ya, jangan min. Nah ini BPJ. Nah, ini lihat di sini yang kita gunakan biasanya ppm. Kita ambil contoh, ini nanti kalian bisa baca di sini ya. Baca berapa kerapatannya. Nah, ini merubah miligram menjadi volume ya. Miligram menjadi volume. Nanti kalian bisa membaca. Kemudian fraksi mol. Ini kita ke fraksi mol ya, karena di kelas 12 ini kita pakai fraksi mol. Fraksi mol sama dengan disingkat dengan XA. Karena molnya A, maka XA. Kalau zat terlarut, A-nya zat terlarut ya X zat terlarut, seperti itu. Ini rumusnya secara umum, yaitu jumlah mol A dibagi jumlah mol semua komponen. Komponennya ada apa? Misalkan A plus B, A-nya zat terlarut, B-nya terlarut, berarti yang jumlah mol A ditambah mol B. Ya, mol zat terlarut ditambah mol pelarut ya. Nih, di sini sudah dituliskan. Mol zat terlarut nih. Jumlah mol zat terlarut, nah pelarut. Fraksi mol pelarut dibalik ya, dibalik. Jumlah mol pelarut dibagi. Jadi ada, karena apa? Jumlah mol fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Ibu nggak tuliskan di sini ya. Fraksi mol zat terlarut XA, misalkan zat terlarutnya, atau XT ditambah XP sama dengan 1. Ambil contoh di sini. Hitung fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O, ini masing-masing.
dalam larutan 117 NaCl dalam 3 kg H2O. Gram, kilogram dirubah menjadi gram, ya, dirubah menjadi gram. Nah, kita lihat masing-masing cari mol karena di sini massa ya. Kita cari massanya nih. Ini di sini gram harusnya ya. Larutan 117 gram, ya, ini 17 gram NaCl dalam 3 kg H2O. Dicari molnya. Molnya itu kalian masih ingat rumus mol? Ingat ya? Harus ingat karena mol ini kemana-mana, bukan mol yang buat shopping ya. Ini mol di kimia, salah. Ya, kalau mol di kimia itu apa? Kalian tahu kan ya? Gram per mr. Nah, kalau kalian ke mol berarti kalian harus ingat rumus mol kimia ya. Harus mol. Nah, kalian lihat semuanya 3 kg air sama dengan 3000 gram karena dirubah dalam gram. Nah, ini ya. Maka mol air sama dengan gram per mr air. Mr harus tahu ya, mencari mr. Ingat, tahu kan? Ibu minta harus tahu. Enggak diajarin di kelas 3 ya. Harus belajar sendiri. Kenapa kelas 3 cuma 8 bulan? Enggak mungkin mempelajari satu persatu yang kecil-kecil begini. Kemudian kita lanjutkan. Fraksi mol NaCl tadi ada 2 mol. Dibagi dengan 166,2 ditambah karena larutan 2 ditambah 166,6 mol. Nah, ketemulah 168,6 sama dengan 0,012. Fraksi mol air sama, hanya diganti molnya di atas. Ya, ketemulah sekian. Itu adalah fraksi mol. Keformalan ini sebetulnya jarang di kelas 3 ya, tapi boleh. Ini jarang digunakan untuk menghitung, di UN juga enggak ada, di perguruan tinggi kayaknya di sini ya. Ini sebetulnya formalan adalah jumlah massa rumus zat terlarut dalam 1 liter larutan, ini hampir sama dengan molaritas ya, dengan molaritas. Jumlah massa rumus zat terlarut ini dalam molaritas. Di sini kita ambil contoh. Suatu larutan diperoleh dengan melarutkan 1,9 gram natrium sulfat dalam sekian liter larutan. Hitung keformalannya. Kalau molaritas itu akan mol dibagi volume. Kalau ini adalah gram dibagi volume ya. Nih, ini berat rumusnya nih. Mol, nih lihat cari molnya dulu. Berat rumusnya sama nih ya, gram per mr ini ketemu sama dengan molaritas. Oke. Nah, ini konsentrasi molaritas sama, ini sudah hafal, ini sudah harus hafal ya. Mol zat terlarut dengan dibanding dengan volume larutan. Jangan salah, jangan terbalik dengan molalitas. Kalau dengan keformalan boleh, formal dengan molar sama ya. Kalian lihat nanti contoh-contohnya. Oke. Kemudian molalitas atau kemolalan sama. Molalitas atau kemolalan sama. Yaitu apa? Mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Atau ada yang mencari, Bu, boleh nggak pakai gram per mr kali 1000 per P? Boleh. Mol itu sama dengan gram per mr kali 1000 per P. P-nya adalah pelarut, massa pelarut dalam gram. Kalau pakai rumus gram per mr kali 1000 per P, itu P-nya dalam satuan gram ya. Kita lihat di sini. Hitung kemolaran larutan metil alkohol dengan ini mr-nya sudah diketahui ya. Kita masuk molnya 37 gram metil alkohol dibagi mr, mencari mol dulu, ketemu kemolalannya, masukkan mol. Nah, liternya ini apa namanya? Masanya ya. Masanya ini mungkin bukan 1, ya. Mestinya 0,1750. Mohon maaf ini salah nulis ya. 0,1750 kilogram sama dengan ini. Normalitas ini pada asam basa. Ini hanya asam basa. Jadi kalau normalitas atau kenormalan itu adalah sama dengan molaritas dikalikan jumlah OH-nya atau valensinya.
Kalau asam, misalkan asam sulfat, ya kalian cari molaritasnya dulu, dikalikan ini 2 ini. Kalikan 2 ini. Atau pakai rumus ini juga boleh. Kenormalan sama dengan 36,75 dibagi 49 kali 1,5, 0,5 N. Ya. Nah, kita lihat latihan soal. Nah, latihan soal kalian kerjakan ini ya, nanti ya. Fraksi mol dari ini kalian pilih. Kemudian yang kedua adalah sebanyak 6,3 kalian baca nanti. Ini dikerjakan di kertas selembar boleh, atau mungkin kalian kerjakan di Word ya, diketik kemudian nanti dikirim ke WA Ibu aja ya. Kalian kerjakan ini karena cuma 2 soal, mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Kalian buka-buka buku kalian, buku di perpustakaan kalian pinjam, kemudian ada buku yang lain di kelas 11 karena ini materi ini adalah kelas 11. Nah, ini cara menjawabnya, ditulis, diketahui, ditanya, kemudian kalian hitung. Kalian tulis di kertas lembar boleh, di gini aja semuanya biar serempak, kalian ketik saja nanti dikirim ke WA Ibu ya. Oke, sekian pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian ya untuk materi konsentrasi larutan. Ada prosen berat, tadi kalian hafalkan, ada prosen volume, dan apa lagi? Ada molaritas, ada normalitas, ada molalitas, ada keformalan, dan ada BPJ. Semuanya harus kalian hafal di sini karena mengulang di kelas 11. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kalian paham semuanya. Yang belum paham tolong dibuka bukunya kembali atau lewat silakan bertanya lewat WA atau mungkin langsung telepon. Sekian, terima kasih.